Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu 'amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Sidang salat tarawih yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk berta'abud kepadanya. Mudah-mudahan Ramadan ini membuat diri kita semakin ikhlas berhamba kepadanya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlumpah tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh paling paripurna dalam melaksanakan segala ibadah yang betul-betul ikhlas karena Allah. Sidang salat tarawih yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini, malam yang ke berapa ya? 21, ada yang 22. Mudah-mudahan atau saya pada malam hari ini hanya mungkin mengulang saja, karena sudah banyak para asatidz, 20 orang sudah naik ke mimbar ini. Saya rasa cukup. Cuman yang paling penting buat kita adalah marilah di hari yang ke-21 atau ke-22 ini kita bersama-sama untuk muhasabah diri. Kita ingat-ingat betul bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Banyak orang yang puasa, atau mayoritas orang yang puasa itu tidak pernah mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga semata. Orang yang puasanya model begini, insya Allah tidak mendapatkan Idul Fitri. Itu pertanyaan buat kita semua, apakah kita termasuk dalam hal itu? Oleh karena itu, sesungguhnya kita tahu betul manfaat dari puasa itu. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah untuk mempersempit jalannya setan masuk ke tubuh kita. Di sisi lain, ketika kita melihat bagaimana sabda Rasulullah ketika menyerukan para pemuda untuk nikah, apabila tidak mampu maka Anda harus berpuasa, karena puasa itu menjadi wija. Kalau orang Jawa dulu mengartikan wija itu tali yang sangat kokoh, gampangnya perisai lah. Artinya apa? Puasa sesungguhnya yang benar-benar puasa itu harus mampu mengekang hawa nafsu kita. Oleh karena itu, pada malam hari ini saya hanya ingin mengajak kepada seluruh jamaah salat tarawih dan isya, marilah kita tingkatkan as-siyam kita menjadi as-saum. Karena kalau as-siyam sekedar kita menahan lapar dan dahaga serta hal-hal yang sifatnya fisikly. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama tingkatkan menjadi as-saum. As-saum itu menahan seluruh aktivitas, seluruh anggota tubuh kita dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah atau tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mata kita ini berpuasa
kalaulah selama ini kita mampu menghindarkan mata kita dari sesuatu yang haram, apakah kita mampu memandang saudara kita dengan pandangan yang ta'zim, pandangan yang cinta kasih, ataukah pandangan kita pandangan yang su'udon, padahal orang itu masih sholat menghadap kiblat. Kita gampang mata kita ini gampang tertipu dengan pandangan mata yang sering membuat kita ini salah kaprah. Secara fisik saja, kalau kita melihat rel kereta api yang dua itu makin jauh menjadi satu, padahal tetap dua. Makanya hati-hati dengan mata kita. Kalaulah kita sudah bisa menahan yang haram, coba telaah kembali, apakah mata kita mampu melihat saudara-saudara kita dengan ainur rahmah? Itu pertanyaan besar. Kemudian yang kedua, marilah kita sama-sama menahan mulut kita untuk senantiasa berucap baik, kata Rasulullah. Kalau tidak mampu diam, kita harus berpikir ulang, kalaulah kata-kata itu benar, apakah itu menumbuhkan sebuah kebencian kepada saudara kita muslim yang lain atau tidak? Itu pertanyaan kita. Ghibah itu membicarakan kebenaran buruk orang yang dighibahin. Kalau kalau tidak ada kejelekan dalam namanya fitnah. Artinya apa? Kita harus senantiasa menyadarkan diri kita untuk senantiasa husnuzon kepada saudara-saudara kita, apapun bentuk madhabnya. Makanya marilah kita sama-sama berusaha semaksimal mungkin untuk menahan mulut kita ini. Kalaulah kita harus berbicara, mudah-mudahan sesuatu yang bermanfaat dan menumbuhkan cinta kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah tidak, tahan dulu. Kemudian marilah kita sama-sama berusaha semaksimal mungkin untuk menahan pola pikir kita ini, pola pikir yang baik, pola pikir yang senantiasa membuat kita senantiasa menuju kepada Allah, pola pikir yang betul-betul hidup kita ini hanya untuk Allah, apapun bentuk ibadah kita. Kemudian yang selanjutnya, apakah puasa kita selama ini mampu membuat hati kita semakin tumakninah di hadapan Allah? Apakah hasad kita masih ada? Kalau masih ada, minimal diminimalisir lah. Apakah iri kita kepada orang lain bisa kita minimalisir? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan dalam diri kita setiap saat, setiap waktu, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini. Karena Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan kepada kita. Ketika kita sudah melaksanakan itu semua, insya Allah kita menjadi manusia-manusia yang Idul Fitri, kata Allah. Kita betul-betul tahu agama yang sesungguhnya, karena kebaikan agama itu banyak sekali. Tapi rata-rata kita berbuat baik itu adalah haddun nafsi. Percaya atau tidak itu? Ketika kita jadi pengurus masjid, ya pasti kita mengeksplor kemampuan kita untuk meramaikan masjid. Selesai dari pengurus masjid, ya santai-santai saja. Itu pertanyaan. Banyak hal, sehebat apapun pengetahuan kita tentang agama, kalau kita cuma bisa berbicara tentang agama, tidak bisa mengimplementasikan dalam kehidupan, akan menjadi sedikit sia-sia mungkin. Jadi iman bukan hanya di masjid. Ketika kita di kelompok masyarakat, bagaimana kelakuan kita? Hafalan hadis kita banyak, hafalan Quran kita banyak, tapi pintu kita tidak pernah terbuka untuk tetangga kita. Perlu dipertanyakan keagamaan kita. Karena barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan menghormati tetangganya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang betul-betul Idul Fitri. Artinya marilah kita sama-sama berusaha semaksimal mungkin, bermuhasabah diri terus, setiap saat, setiap waktu. Karena perang terbesar di bulan Ramadan adalah Badar, tapi dianggap kecil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
perang terbesar adalah bagaimana kita mampu menundukkan hawa nafsu kita. Artinya apa? Bagaimana hati kita ini menuntun setiap amaliyah kita itu hanya untuk Allah. Itu pertanyaan. Oleh karena itu, salah satu caranya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya, idfin wujudaka fil ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nataju. Pendamlah dirimu dalam bumi yang asing, karena biji-bijian tidak akan pernah tumbuh normal tanpa dipendam dalam tanah. Artinya apa? Bagaimana kita harus senantiasa seluruh amaliyah kita ini betul-betul kita tanam dalam keikhlasan yang kuat. Kenapa? Kalau tanpa kita tanam dengan keikhlasan yang kuat, nongol dikit dicocok oleh setan. Sebagaimana benih-benih, kalau kita menanam benih, kalau kok di permukaan tanah itu baru mau tumbuh aja pasti ditotol sama ayam. Demikian kita dengan amal kita. Kalau amal kita ini senantiasa karena ini karena itu, minimal karena haddun nafsi, karena biar macam-macam itu, maka amaliyah kita akan cacat. Dan Ramadan mengajarkan itu, agar supaya amaliyah kita ini betul-betul sahih, betul-betul sehat, betul-betul murni di hadapan Allah. Karena semuanya sudah tahu amalan puasa itu tidak bisa dilihat oleh mata kita. Beda dengan sholat, beda dengan zakat dan lain sebagainya. Belum tentu orang yang lemes itu pasti puasa, belum tentu. Nah, di dalam bulan puasa ini kita masih bisa menahan segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Pastinya keluar dari Ramadan ini kita pun bisa menahan diri kita segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Karena iri, dengki dan lain sebagainya itu juga larangan terbesar oleh Allah. Jadi mudah-mudahan sekali lagi di hari yang ke-21 ini, marilah kita sama-sama bermuhasabah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga semata. Marilah, atau sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya pasti dari saya, lebihnya insyaallah atau baiknya adalah pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu salatan tarawih rak'atayn jami'atan rahimakumullah.